Selamat datang di channel saya Jurnal Dedi. Untuk yang pertama kali bergabung dengan channel saya, tidak ada salahnya teman-teman untuk like, komen, dan subscribe di akhir video ini. Ya, banjir misalkan, tanda-tandanya pasti hujan dulu, air pasang, itu tanda-tandanya. Ya, kekeringan, kemarau tiba, ya, itu pasti ada tandanya. Longsor, pasti juga ada tanda-tandanya, dimulai dengan hujan yang lebat, kemudian ada gerakan-gerakan tanah dan seterusnya. Jadi kalau bencana alam itu pasti ada tanda-tandanya. Kalau non alam tidak ada tanda-tandanya. Ya, seperti virus ini tidak ada tanda-tandanya, tahu-tahu menyebar. Ya, kalau virusnya itu nempel, kemudian yang terkena kemudian menjadi ada tompel di wajahnya misalkan, ya, tanda-tandanya seperti itu misalkan, enak saja. Tapi ini tahu-tahu demam, ya, dan seterusnya, dan tahu-tahu terpapar. Jadi itu bedanya bencana alam dengan non alam salah satunya. Kemudian pihak mana saja yang bertanggung jawab terhadap bencana itu? Tadi sudah saya katakan bahwa bencana itu adalah urusan bersama, urusan kita semua. Tidak ada yang paling bertanggung jawab, ya, karena semua harus menangani bencana ini. Makanya tadi bencana itu, ya, secara sistemik adalah pentahelik. Pemerintahnya harus menangani, masyarakatnya harus menangani, badan usahanya juga harus menangani, akademisinya juga harus menangani, media pun juga harus menangani bencana itu. Semuanya terlibat dalam kebencanaan, penanganan kebencanaan. Ya, akan tetapi memang sebagai leading sektor, pemerintah sebagai leading sektor, karena pemerintah dianggap memiliki pembiayaan dalam hal penanganan bencana, maka seringkali kemudian semuanya menuding kepada pemerintah. Ya, dikatakan bahwa pemerintah akan berhasil ketika bisa menangani bencana dengan sebaik-baiknya. Tapi siapa yang bisa menahan adanya gempa misalnya? Tidak ada yang bisa menahan. Sekuat apapun manusianya, kalau gempa sudah datang, tidak ada yang bisa menahan. Tapi bagaimana kemudian setelah gempa terjadi, maka ditanganilah para korban gempa itu dan sebagainya. Siapa yang bisa mampu menahan banjir? Tidak ada yang bisa mampu menahan banjir. Oleh sebab itu sekali lagi, bencana itu menjadi urusan kita semua. Dan kita bertanggung jawab dalam rangka untuk bagaimana mengurangi tingkat resiko bencana itu sendiri. Ya. Kemudian memang Kota Samarinda ini dan daerah-daerah sekitar, Tukar, Samarinda, Bontang, dan Putih, dan sebagainya, bahkan Kalimantan Timur ini syarat dengan tambang. Dan pertambangan itu juga ketika dikelola dengan baik, maka dia akan di samping memberikan kontribusi di dalam income per kapita masyarakat, juga bila dikelola dengan sebaik-baiknya, dengan reklamasi yang baik, maka tidak akan menimbulkan kebencanaan yang serius. Kalaupun terjadi longsor, maka tidak serius. Ya, kalaupun terjadi banjir, tidak serius ketika sudah direklamasi. Akan tetapi tidak dipungkiri memang ada penambang-penambang yang nakal, dalam tanda petik, ya. Yang nakal inilah yang harus kemudian ditangani dengan sebaik-baiknya. Ya, yang nakal-nakal ini atau yang ilegal-ilegal itu masih. Makanya sekarang izin usaha penambangan itu tidak berada di kabupaten kota. Izin pertambangan itu sekarang berada di pusat, ya. Ya, di pusat. Jadi kalau izin tambang di pusat berizinnya, tidak di daerah lagi. Dulu memang pernah di daerah, tapi ternyata ketika dijumpai terjadinya penyimpangan, maka kemudian ditarik di pusat, ya. Akan tetapi bukan berarti kemudian di pusat tidak ada masalah, ya. Setiap masalah itu, setiap kasus pertambangan itu pasti juga berbicara pertambangan, pasti juga akan
akan banyak masalahnya. Nah, sekarang yang terpenting adalah ketika tambang itu bisa memberikan andil yang besar dalam penanganan bencana, maka yang punya tambang pun kita panggil. Kemarin kejadian di Suryanata dan sebagainya, kita panggil pemilik tambangnya dan harus konsekuensinya harus bertanggung jawab terhadap andilnya terhadap terjadinya banjir dan sebagainya, terjadinya bencana. Ini ya, barangkali yang bisa disampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wahidudin. Dari 3 pertanyaan tadi dapat saya simpulkan bahwa bencana itu terjadi ketika sesuatu yang berlebihan dan tidak dikelola dengan baik, maka saat itulah akan terjadi berbagai macam bentuk bencana. Di samping itu juga mahasiswa harus mengetahui potensi lingkungan yang rawan terjadi bencana. Hal-hal yang terlibat di dalam penanganan bencana ini ada unsur pemerintahan, ada unsur masyarakat yang di dalamnya itu juga termasuk komponen mahasiswa, ada badan usaha, ada pihak akademisi, dan ada unsur cendekia. Sedangkan di seluruh Indonesia potensi terjadinya bencana itu ada 14, namun yang sering terjadi bencana di Kalimantan Timur ada 8. Yang pertama, masalah terbesar dan menjadi masalah umum bagi kita semua adalah banjir. Setelah itu yang berada di lereng gunung sering terjadi longsor. Setelah itu terjadinya kebakaran lahan atau hutan, terjadinya pandemi atau endemi, terjadinya kondisi sosial, kekeringan. Itu adalah salah satu hal yang sering terjadi di Kota Samarinda. Bagaimana pencegahannya? Pencegahannya itu melalui mitigasi, yaitu upaya pencegahan terjadinya bencana untuk mengurangi dampak bencana. Kalau sudah mengetahui terjadinya bencana, maka pencegahan harus dilakukan atau ditangani secara serius untuk mengurangi potensi-potensi yang terjadinya bencana. Baik, terima kasih kepada narasumber yang sudah sangat luar biasa memberikan masukan. Dan sebelum kita tutup, maka dari pagi sampai awal, hasil evaluasi kami hari ini terjadi banyak sekali perbaikan-perbaikan, sehingga hal-hal yang dihimbau tidak terjadi lagi pada saat hari ini. Selanjutnya dari pagi tadi kita sudah mendengar, ya, halo Pak Muhyiddin. Ya. Ya, kami selaku panitia mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan dan kesempatan yang diberikan kepada kami sebagai pemateri. Kekurangan dari kami adalah kehilapan kami semata, dan kepada mahasiswa yang sudah aktif untuk bertanya juga diucapkan terima kasih. Ya, kalau sudah selesai, saya mohon izin untuk pamit dulu. Ya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih sebagai panitia kepada Bapak narasumber yang telah menyampaikan materi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke. Baik, pada mahasiswa, sebelum kita tutup secara keseluruhan, Ibu akan memberikan satu kesimpulan. Pada materi awal kita sudah diberikan pencerahan tentang pencegahan intoleransi, radikalisme, terorisme, dan penyebaran paham-paham yang bertentangan dengan ideologi negara dan kewajiban bela negara. Satu yang dapat kita tangkap dari informasi yang sudah disampaikan adalah narasumber, bahwa terjadinya radikalisme itu karena kemiskinan. Baik kemiskinan secara keilmuan, baik kemiskinan secara sosial, baik kemiskinan secara budaya. Maka apabila terjadi berbagai bentuk kemiskinan, maka sangat mudah terjadinya radikalisme. Oleh sebab itu, maka sebagai kita harus memiliki filter, memiliki
ketahanan itu tidak lain yang kemarin juga sudah disampaikan, 4 pilar kebangsaan itu betul-betul sudah menjadi hal yang tertanam di dalam jiwa mahasiswa. Pada materi yang kedua tadi sudah disampaikan kebijakan Merdeka Belajar dan kampus mereka. Peluang ini adalah peluang yang mengasah potensi kalian, sebagaimana video tadi pagi Ibu sudah tim panitia memaparkan atau menayangkan bahwa itu adalah salah satu mengembangkan potensi dan bakat kalian yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan mengembangkan bakat dan minat menyebabkan tidak terjadinya capaian yang positif. Setelah itu di materi yang ketiga kita juga sudah mendengar tentang KPGRI-an. Itu adalah salah satu organisasi yang menaungi Persatuan Guru Republik Indonesia. Baik bagi yang ingin berkarir, mengembangkan ide-idenya tentang mutu pendidikan, maupun ketika salah satu dari keanggotaannya mengalami hal-hal yang tidak diinginkan, kita memiliki induk organisasi. Oleh sebab itu, ketika kalian nanti sudah memilih profesi sebagai pendidik, baik yang sudah berstatus pegawai negeri ataupun non pegawai negeri, selama dia bernaung di induk organisasi KPGRI-an, sebaiknya memiliki keanggotaan. Dan yang terakhir adalah manajemen resiko, kesiapsiagaan dan mitigasi bencana di perguruan tinggi. Diharapkan sesuatu yang berlebihan pada akhirnya akan menimbulkan bencana kalau tidak dikelola dengan baik. Oleh sebab itu, mari kita mengenali bahaya-bahaya, potensi-potensi yang rawan akan bencana untuk segera dilakukan tindakan pencegahan.